Mas Aryadi, cek sound. Suaranya belum terdengar, Mas Aryadi. Enggak ada nunei. Masih di mic masih dimatikan. Mic-nya di open. Halo. Oh iya. Yes, anggap saja. Baik, kita mulai aja nggih, Bapak Ibu, biar efektif ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari Senin ini di tanggal 29 bulan Januari tahun 2024 kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan hal yang kebetulan karena kita juga merencanakan gitu ya, dan alhamdulillah semuanya sehat, dan rencana kita hari ini adalah pertemuan untuk berbagi praktik baik pengkajian sampai dengan penetapan objek yang diduga cagar budaya antara TACP Temanggung yang diwakili oleh Pak Hendro Martono, Ketua TACP Temanggung, dan juga bersama TACP Banjarnegara, ada Bu Nur Lela, Pak Aryadi Darwanto, ada saya, ini Prono, dan masih ada dua yang masih belum masuk meet ini, ada Bu Widi Hidayati dan juga Pak Sugeng. Nah, nanti harapannya malam ini kita bisa ngangsu kawruh, bisa ngalap ilmu dari Mas Hendro terkait dengan bagaimana proses pengkajian sampai penetapan objek diduga cagar budaya sampai menjadi cagar budaya. Mengawali kegiatan ini biar barokah, biar lancar, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Hendro, tadi di awal sudah saya sampaikan sebagai prolog bahwa tim ahli cagar budaya Banjarnegara alhamdulillah baru saja terbentuk. Kita sudah disertifikasi di bulan November awal, kemudian sertifikat sudah turun di akhir Desember, dan sampai hari ini sih untuk proses SK tim ahli cagar budaya masih belum masih diproses di Bupati, sehingga tapi mengefektifkan waktu kita sudah melakukan raker gitu ya, kita targetkan beberapa objek yang diduga cagar budaya karena menurut kita ada beberapa prioritas yang perlu segera kita tetapkan kaitannya Banjarnegara. Dari sisi ODCB itu cukup melimpah gitu, hanya penetapannya yang belum ada. Kemarin kalau nggak salah dari Denparbud, Mas Aryati nanti bisa dikoreksi, ada sekitar berapa ya, di 200 atau 300 kajian ataupun data, hanya 0 penetapan gitu. Ini yang mungkin di register kebudayaan itu menjadi catatan tersendiri, sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berinisiatif untuk segera membentuk tim ahli cagar budaya, dan dalam waktu dekat, namun ini tertabrak pemilu kaitannya dengan Perda Cagar Budaya juga insya Allah akan segera dibahas di Dewan, inisiatif Dewan, dan insya Allah Dewan di Kabupaten Banjarnegara sih cukup responsif terhadap isu-isu seperti ini. Kemudian juga kita sering konsultasi dengan Mas Purnawan Basundoro, Pak Hendro, dekannya Unair, FIB Unair. Beliau kebetulan juga sekretaris TACB Kota Surabaya dan orang Banjar aslinya, sehingga sering saya komunikasi beliau untuk konsultasi dengan apa-apa yang ada di Banjarnegara, dan beliau sangat mensupport dan siap untuk sekiranya sewaktu-waktu dibutuhkan kajian yang lebih dalam dari para ahli. Mungkin itu prolog dari kami, Pak Hendro. Mohon berkenan untuk menyampaikan praktik baik, mungkin mungkin kalau ada contoh-contoh ataupun dokumen-dokumen yang bisa kami akses, bisa kami tiru gitu ya, dan kalau mungkin diperlukan studi tiru ke
Temanggung ya nanti coba Mas Aryadi secara anggaran dibicarakan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemarin dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sih rekomendasinya ya silakan nanti coba kita atur, siapa tahu ada anggaran nanti kalau nggak ke TACB yang sudah berjalan ya ke BPK wilayah 10 gitu. Begitu Mas Hendro, waktu dan tempat mungkin kami sepenuhnya. Ini berarti kurang satu Pak Sugeng nih. Pak Sugeng dari bagian hukum Sada. Moga Pak Hendro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota TACB Kabupaten Banjarnegara, selamat malam. Perkenalkan saya Hendro Martono, temannya Mas Heni, teman di Asosiasi Guru Sejarah kebetulan, dan sekarang bertemu di sama-sama di TACB. Memenuhi permintaan Mas Heni, pengalaman di Temanggung alhamdulillah sudah berjalan mulai tahun 2017. Pertama kali kami direkrut untuk menjadi anggota TACB. Sejak itu cukup banyak naskah kajian dan SK penetapannya. Ya. Nanti saya kirimkan, kalau SK TACB mungkin sudah punya. Ya, ini contoh dari Temanggung aja. SK TACB, kemudian naskah kajiannya. Ya, naskah kajian yang bisa kami bagikan pengalamannya. Jadi proses pengkajian objek yang diduga cagar budaya itu setahu saya dimulai dari pamong budaya di Dinas Kebudayaan, ya. Itu melakukan registrasi ke kementerian. Setelah mendapat nomor register, barulah nanti pamong budaya mempertimbangkan mana-mana yang perlu kajian. Yang dalam hal ini saya kira Banjarnegara dan Temanggung punya masa budaya yang mungkin sejaman ya, sejaman. Baik berupa benda mewakili zaman klasik maupun zaman sesudahnya, zaman klasik, zaman Islam, atau zaman kolonial. Kalau Temanggung tentu saja paling banyak dari zaman klasik, Indo-Buddha ya. Sedangkan dari zaman Islam kemarin hanya ketahuan punya 2 struktur saja, masjid, ya, Masjid Wali. Lalu zaman kolonial tidak banyak. Yang sudah ditetapkan itu kalau di Temanggung stasiun, kemudian rumah Wedono, ya, rumah Wedono, dan 1 pegadaian. Saya kira di Banjar juga banyak. Untuk masa kolonial, ya, untuk masa kolonial tidak banyak. Jadi saya ulangi, untuk proses pengkajian, tugas kita TACB itu kan sebenarnya hanya mengkaji sekaligus nanti memverifikasi ODCB yang diusulkan oleh pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh pamong budaya ya. Nah, disitulah nanti kita visitasi ke objek, mengkaji aspek-aspek yang sekiranya nanti bisa memenuhi persyaratan untuk penetapan cagar budayanya. Apakah ya, kalau dari zaman klasik tentu usianya, kemudian arti penting ilmu pengetahuan, kesejarahan, kebudayaan, agama, dan lain-lain. Sedangkan masa kolonial itu nanti terutama yang banyak mempertimbangkan adalah arsitekturnya, karena
yang menonjol masa kolonial itu kan gaya arsitektur ya, berupa bangunan. Saya kira di Banjar banyak bangunan peninggalan Belanda yang mungkin potensial untuk diajukan. Setelah tim mengkaji nanti apakah layak atau tidak berdasarkan persyaratan di Undang-Undang Cagar Budaya tadi, apakah usia, apakah arti penting, ya. Barulah nanti tim memberikan rekomendasi apakah bisa ditetapkan atau tidak. Ambil contoh kasus misalnya begini, di Temanggung itu ada gereja, sudah jelas itu dari zaman Belanda, tapi ketika kami berkunjung, itu di dalamnya interiornya itu sudah rombak total itu ya. Jadi ya kami datang itu langsung guyu mesem itu karena ya sudah, karena hilang keasliannya itu ya. Dari luarnya itu sebenarnya masih kelihatan. Paling tidak profil depan itu gereja itu dari jalan tuh wah ini zaman Londo ya. Tapi ketika masuk ternyata sudah direhab, ya sudah akhirnya batal. Ada 2 kelenteng di Temanggung itu kalau kita melihat kehadirannya kan pasti sudah lama ya, masa-masa kolonial juga, tapi ya nasibnya sama, ternyata di dalam sudah dipugar. Kemudian yang satu lagi yang mungkin nanti akan bisa menimbulkan dilema itu adalah bangunan milik pribadi. Ya, misalnya rumah-rumah Belanda yang sekarang ditempati orang-orang Cina itu misalnya karena sudah jadi rumah pribadi, biasanya ya pemerintah dalam hal ini kan hanya bisa menyerahkan persetujuannya kepada yang punya rumah, apalagi bila rumah itu juga ditempati. Sehingga pemerintah pasti tidak bisa berbuat. Paling kita hanya bisa memberi saran seandainya ingin melakukan pemugaran, sedapat mungkin berkonsultasi. Ada juga sebuah struktur yang punya nilai sejarah dari masa revolusi misalnya, itu sempat polemik juga, malah dengan bupatinya waktu itu. Jembatan Kaliprogo itu, penghubung Temanggung dan Keranggan itu, jembatan yang lama itu bernilai sejarah karena di masa Clash pertama ya tahun 47 itu jadi saksi peristiwa kekejaman Belanda. Nah itu bupati sudah pengen bangun jembatan baru, artinya jembatan mau dibongkar, sedangkan kami baru mendiskusikan mengenai ini asal-usul itu aset milik siapa dan lain-lain. Ya tapi untunglah jembatan itu rubuh lalu ya sudah nggak jadi bahan diskusi. Tapi ya akhirnya tetap sekarang jadi jembatan baru. Tapi jembatan lama sudah hilang pula sejarahnya. Gitu. Ini beberapa kasus ya, mengenai ODCB yang memang kalau kita tim TACB tidak segera melangkah, kadang-kadang kita terlambat ya, kalah cepat dengan misalnya proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Kemudian kembali ke tadi, kalau misalnya TACB, tim itu merekomendasikan apakah suatu benda, apakah suatu struktur itu layak ditetapkan, maka rekomendasi itu selanjutnya nanti akan dibawa ke bupati ya, diajukan sebagai draft SK penetapan cagar budaya. Sampai saya tidak tahu persis karena ini ada di dinas arsipnya sudah berapa banyak SK yang sudah dikeluarkan untuk menetapkan cagar budayanya. Ada satu lagi yaitu mengenai pemeringkatan. Semua objek pada dasarnya
akan kita beri peringkat itu mulai dari kabupaten dulu. Ya, kecuali ada misalnya situs ya, ada situs yang langsung ditangani oleh kementerian, itu oleh kementerian biasanya akan dijadikan peringkat nasional. Tetapi kita juga bisa ikut menetapkan dulu, karena misalnya kasus Liangan itu kan sebuah kompleks yang luas ya. Dalam hal ini kementerian menetapkan situsnya sebagai cagar budaya peringkat nasional, tetapi kabupaten itu menetapkan yang pritilane. Misalnya ada candinya ada 2, kemudian ada pagar di Liangan itu yang belum ditetapkan, sehingga kabupaten membuat peringkat kabupaten untuk objek-objek dalam hal ini struktur ya, pagar maupun candinya itu ditetapkan dengan peringkat kabupaten. Kemudian apabila dipandang perlu cagar budaya itu dinaikkan peringkatnya, ya tinggal nanti berdasarkan peringkat kabupaten itu diajukan ke peringkat provinsi. Kalau goal misalnya dan pengen dinaikkan peringkatnya lagi, menggunakan dasar penetapan dari penetapan dari gubernur tadi misalnya. Ini soal pemeringkatan cagar budaya. Beberapa objek di Temanggung yang sudah ditetapkan itu peringkat nasional maksudnya, itu selain situs Liangan itu ada prasasti ya, prasasti yang kebetulan karena itu nilai sejarahnya juga penting dalam sejarah nasional. Ini mungkin sekilas ya mengenai proses mulai dari registrasi oleh pamong budaya, kemudian mengajukan ke TACB, kemudian TACB nanti mengkaji bersama-sama, visitasi dan mengkaji bersama, sampai pada kesimpulan apakah suatu objek itu bisa ditetapkan atau tidak, barulah nanti diusulkan ke bupati. Ya, barangkali kita diskusi aja, mungkin bisa saling memberi masukan. Demikian dulu, Mas. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendro atas overview awal kaitannya dengan TACB Temanggung yang ternyata sudah sejak 2017 ya. Ya. Berarti pas dengan dulu itu fasilitasi kesejarahan sudah TACB sudah mulai ya Pak? Ya. Sudah kayaknya ya. 2019 atau 18. Oke, baik. Kaitannya tadi yang pertama dengan tim pendaftar. Ini mungkin Mas Aryadi bisa menjelaskan, karena kita terus terang kemarin memang pamong budaya Banjar kalau nggak salah belum ada Pak. Ya Mas Aryadi ya, pernah punya, hanya karena mungkin yang dulu PPKD apa ya, pokok-pokok kebudayaan daerah itu kita capaiannya minim, maka kita nggak jatah sepertinya. Sehingga memang tim pendaftar belum ada. Nah kemarin sih dari dinas sih bilang nggak masalah, yang penting nanti bisa dari orang dinas. Mungkin Mas Aryadi dan atau beberapa staf juga bisa melakukan itu. Itu untuk yang pertama, bisa nggak seperti itu misalnya nanti. Terus nanti sahur manuk aja teman-teman yang lain bisa mungkin secara detail membahas. Kalau kemarin sebenarnya kita nggak cuma ke mana itu stasiun, kita juga ke yang namanya Kawedanan Pak Hendro. Cuma ya tadi di Kawedanan itu secara struktur dalam bahkan luarnya pun sudah banyak berubah. Yang tidak berubah hanya kusen sama tembok utama. Gitu, sehingga kayaknya kemarin kita juga sempat akhirnya mundur juga. Lah kaitannya kalau yang seperti itu kita apa nanti? Apakah tidak kita biarkan saja gitu, atau misalnya bisa nggak kita daftar tapi untuk kita hapus saja begitu?
Hapus Iya itu ya? kalau sudah Oh, ditetapkan. sudah ditetapkan. Oh, berarti nggak usah ya. Nggak usah. Oke. Ya itu tadi, rekomendasinya tadi apakah suatu objek itu memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya atau tidak. Kalau tidak ya mungkin cukup sebagai kekayaan inventaris daerah ya. Oke, oke. Siap. Tapi minimal yang bisa kita lakukan bila suatu objek belum atau tidak dapat ditetapkan, paling tidak kita beritahukan kepada masyarakat ya, kita kasih plang Oke. sesuai Undang-Undang Cagar Budaya, objek ini dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya gitu ya. Oke. Misalnya itu. Mengenai pamong budaya itu saya tahunya karena kebetulan di Dinas Kebudayaan ada Mas Waluya itu dari arkeologi UGM juga, Mas Aryadi mungkin kenal. Itu kalau nggak salah urusannya dengan jabatan fungsional sebagai pamong budaya itu supaya ada pekerjaan yang bisa dapat angka kredit untuk kenaikan pangkat itu kayaknya begitu. Tapi kalau tidak ada pun ini kan hanya soal teknis mendaftarkan objek-objek itu ke register nasional. Kan hanya itu aja. Atau mungkin Mas Aryadi beberapa ratus yang sudah terdaftar itu termasuk yang sudah masuk register apa belum? Memang data awal kita sudah punya Pak Hendro, objek yang diduga cagar budaya dari Dinas Pariwisata sudah ada. Ya. Ratusan jumlahnya gitu. Ya, ya. Halo Mas Aryadi. Silakan bersuara. Ya, sambil nunggu Mas Aryadi, itu Pak Hendro, kaitannya dengan seperti, kok nggak muncul mic-nya ya, waduh. Seperti keluar dulu coba Mas Aryadi. Mas Aryadi keluar terus masuk lagi, mungkin nanti mic-nya keluar. Kayak misalnya tadi stasiun itu kan punyanya PT KAI, berarti harus atas persetujuan PT KAI kemarin sih kita libatkan karena kita surati juga PT KAI, terus mereka juga ada tim yang datang untuk pada saat kita visitasi itu mereka juga ada yang mendampingi kita. Nah, kaitannya dengan persetujuan si pemilik itu bentuknya seperti apa untuk kemudian ditetapkan objeknya bangunannya menjadi cagar budaya, Mas Hendro? Termasuk yang pribadi, milik pribadi. Nah, yang bangunan stasiun itu nanti klasifikasinya kan bangunan ya. Apa itu susunan yang berdinding dan beratap gitu ya. Untuk stasiun yang masih jadi milik ya semuanya masih milik KAI ya. Setahu kami nggak memberitahu ke PT KAI atau setelah ditetapkan saya nggak tahu ini urusan Dinas Kebudayaan ya, urusan surat menyuratnya itu nanti dari dinas. Yang kami lakukan waktu ke stasiun Paraan dan Temanggung, ini terutama nanti yang lebih banyak bicara itu arsitekturnya. Seberapa banyak atau berapa persen bangunan itu, struktur bangunannya itu masih asli, ya. Itu nanti dari bidang arsitektur yang lebih tahu. Jika ya itu tadi, jika ya paling tidak lebih dari 70% unsurnya itu masih orisinal, itu bisa dipertimbangkan untuk ditetapkan ya. Itu untuk stasiun tadi. Kita tahu stasiun peninggalan Belanda itu ya gaya arsitekturnya ya kayak gitu itu ya. Itu kalau di Temanggung dua-duanya ditetapkan karena memang masih orisinal, tidak banyak perubahannya, walaupun relatif kemudian kurang terawat ya, kurang terawat. Karena Banjar itu jalurnya masih tuh Mas, mati tuh ya?
Kalau jalurnya masih tapi sudah nggak dipakai. Oh ya, ya. Oke, itu kan jalur Purwokerto Wonosobo. Ya, ya. Yang masih tersisa ya stasiun sebenarnya ada 2 yang bangunannya masih, yang satu stasiun kota masih bagus, yang 2 Singomerto itu sudah mulai ditumbuhi semak. Terus kalau beberapa jembatan kereta api juga masih ada 1, 2, ada sekitar 3-an lah jembatan kereta api. Apa itu? Viaduk dan viaduk ya? Viaduk sudah terbenam terbenam waduk merica. Itu juga rencana akan tapi bangunan utama awal bendungannya masih ada. Banjar Cahyana itu di dekat Seruling Mas, Taman Kebun Binatang. Terus berarti kalau yang pribadi gimana Pak? Tadi di tempat kami juga ada beberapa yang kondisinya masih sangat bagus gitu. Nah, kaitannya tadi ketika mau ditetapkan dengan atau tanpa persetujuan itu, kalau Pak Citer tadi kan menyatakan kalau yang PT KAI pokoknya ditetapkan gitu kan. Ya, itu milik BUMN juga sih gitu. Ya. Untuk pribadi itu kami kemarin yang menjadikan ragu-ragu kalau satu bangunan milik pribadi kita tetapkan nanti ada konsekuensi, Pemdanya ikut memelihara, ikut membiayai. Nah, kalau stasiun sendiri pasca penetapan ada nggak konsekuensi dari Pemda misalnya menganggarkan ngecat atau apa? Enggak. Cat itu kan karena itu asetnya milik KAI, kita hanya TACB nggak sampai ke sana, urusannya kan hanya mengkaji aja bahwa ini layak, ini direkomendasi. Lalu selanjutnya apakah dinas memberitahu PT KAI, mungkin nanti Mas Aryadi yang, atau jenengan nanti saya beri nomor kontaknya Pak Waluyo di Dinas Temanggung ya, yang biasa menindaklanjuti setelah penetapan turun SK Bupati lalu mungkin menghubungi para pihak. Nah, itu di luar TACB. Oke. Jadi TACB fokus di kajian begitu ya. Ya. Oke. Untuk tadi kembali ke asetnya propertinya ya, pribadi yang sebenarnya secara arsitektural mungkin memenuhi syarat, tapi kalau ditetapkan kok Pemdane sembodo ora bisa ikut membiayai enggak gitu ya. Kemarin Temanggung itu kesulitannya ketika menyusun setelah Perda Cagar Budaya turun, bikin perbubnya itu soal semacam insentif atau apa itu jadi pating pringis wong ngerti nek ra anggaran itu ya. Ya. Oke. Tapi paling tidak mungkin kemarin tuh ada saran ya, kalaupun Pemda misalnya nggak bisa ikut mendanai perawatan, ya paling tidak sebagai penghargaan itu misalnya memberi semacam plakat pernyataan bahwa ini cagar budaya yang wajib dilestarikan menurut undang-undang, walaupun Pemda misalnya nggak bisa Pak cawe-cawe gitu ya. Mohon maaf Pak Indro, berarti nanti kalau misalnya kita ketemu dengan pemiliknya, berarti kita hanya sekedar memberitahu nggih Pak, bahwa secara mungkin fisik bangunan panjenengan ini nanti masuk ke kategori cagar budaya, terus mungkin nanti kita mohon izin begitu untuk memberikan pelang lah ibaratnya kalau orang Banjar bilang bahwa itu termasuk cagar budaya begitu. Gitu Pak Hendro. Mungkin kita tawarkan ya, misalnya prosesnya ya kita negosiasi, misalnya saya datang ke rumah pemilik menanyakan apakah
berkenan bila misalnya kita melakukan kajian objek cagar budaya sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya misalnya rumah itu layak untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya hanya dengan catatan tadi karena ini nanti kadang-kadang menyangkut hak waris, kemudian soal perawatan, kemudian apa ya, penggantian dan lain-lain itu pernah di Paraan itu malah dapat pertanyaan agak nyelekit ya. Sampean yo gelem ngeragati gitu ya. Ini kan milik kami gitu ya. Ya sakarepku dhewe misalnya seperti itu. Tapi paling tidak Pemda atau TACB memberitahukan bahwa rumah ini sebenarnya dari segi arsitektural, dari segi ilmu pengetahuan dan lain-lain itu punya nilai penting. Kita hanya bisa menghimbau agar dirawat dengan sebaik-baiknya. Lalu sebagai tanda simpati atau empati kita dari Pemda itu nanti yaitu tadi memberi plakat atau piagam sebagai apresiasi ya, agar yang bersangkutan turut merawat itu ya. Terima kasih Pak Indro. Yeah. Terus pertanyaan berikutnya, kemarin ketika kita karena awal kita itu ke stasiun gitu Pak. Yeah. Nanti kan stasiun itu kan memang fokusnya ke Bu Ella yang arsitek. Cuma kita kemarin sudah beberapa pertanyaan nanti masalah sumber gitu ya Pak, sumber datanya gitu Pak. Misalnya sumber datanya itu kan kita memang kemarin sudah bertanya beberapa, memang sudah ada jawaban dari PT KKI, PT KKI untuk dokumennya. Lah itu kalau terkait dengan PT KKI. Lah kalau misalnya Pak di Banjarnegara itu kan kemarin ada di kantor Seda satu bangunan juga yang masih utuh itu, cuma ada perbaikan di terasnya. Itu kemungkinan juga merupakan masih satu-satunya bangunan yang di dalam kompleks Seda yang bangunannya itu bangunan Belanda. Lah, kita cari sumber data yang memastikan itu nantinya itu menjadi cagar budaya zaman apa itu, kalau cari arsip-arsip yang ada kayaknya sulit lah. Nanti kita kemana nih Pak untuk mencari itu? Matur nuwun. Atau tambahannya, sedalam apakah sih kajian cagar budaya yang harus kita buat agar itu layak untuk ditetapkan gitu Pak Hendro? Oke. Nah, minimnya sumber yang kita miliki. Oke. Yang pertama biasanya kita cari fotonya ya. Fotonya itu ada di KITLV itu ya. Di Belanda. Atau di mana itu? Yang banyak menyimpan foto-foto di tanah kolonial ini. Ya, ada Gahetna, Tropen Museum. Nah, Tropen itu misalnya. Peta Banjarnegara kemungkinan ada. Kemudian foto-foto bangunan itu kemungkinan juga ada. Lalu kalau enggak, coba untuk referensi, jenengan bisa menghubungi dari Mas Aryadi mungkin ke kampusnya mungkin bisa ya. Apa itu? Namanya, kalau untuk masa klasik kan larinya ke Ojo ya. Javans Orkonde itu kan referensinya banyak sekali. Lalu untuk masa klasik itu sejenis Ojo itu TBG kalau nggak salah. Bahasa Belandanya apa itu saya nggak hafal. Tapi kira-kira masa klasik itu banyak dokumen tentang bangunan-bangunan di tiap kabupaten itu. Kemudian yang kedua, jenengan coba kontak ke dulu BPCB Jawa Tengah itu, sekarang Balai Kebudayaan ya, Balai Kebudayaan. Mungkin.
Tapi sebenarnya memang tidak ada batas, referensinya harus berapa, kajiannya harus seberapa panjang, nggak ada ketentuannya. Hanya sedapat mungkin memang satu bangunan itu bisa dikaji dari berbagai aspek menurut kriteria yang disebutkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu. Misalnya kalau dianggap penting dari segi sejarah, sejarahnya bagaimana, dari segi ilmu pengetahuan manfaatnya apa, dari segi pendidikan, kebudayaan, agama, dan lain-lain. Itu aja, itu diisi 2-3 paragraf dengan menunjuk referensinya sudah cukup memadai. Bahkan di Temanggung itu kemarin ada bukan bekas, SD yang bangunannya juga bangunan Belanda, itu keterangannya lebih banyak malah didapatkan dari narasumber, ya, semacam ahli waris. Itu juga cukup ya dari keterangan saksi, ya, saksi sejarah gitu ya. Nanti coba untuk stasiun, kalau misalnya mudah-mudahan kalau arsitekturnya itu serupa dengan Temanggung, nanti bisa kami mintakan naskah kajiannya untuk stasiun Temanggung itu. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, karena ini kalau dari formulir yang kemarin kita dapatkan juga mungkin dari Temanggung, ya. Ini nanti kan ada tahun pembuatan gitu kan, itu kan kita juga butuh datanya, nggih, Pak. Maksudnya terkait misalnya kayak kemarin itu di kantor CD itu satu-satu bangunan dulu itu apa gitu. Mungkin tadi Pak Hendro sudah ngendika narasumber mungkin, nggih, Pak, yang nggak harus dokumen fisik tapi mungkin narasumber. Nah, mungkin nanti kita upayakan ke arah situ karena memang dulu posisi posisi Kabupaten Banjar itu kan gedung-gedungnya mirip mirip lokasinya hampir mirip se-Jawa Tengah, di mana ujung timur apa, ujung barat apa gitu. Itu mungkin kita bisa cari narasumber yang bisa menceritakan dulu itu di situ apa gitu. Nggih, matur nuwun Pak Hendro. Nggih, sakunturipun. Ya, toh yang menetapkan kan bupati. Bupati juga tanyanya nanti ke tim lagi ya Pak Hendro. Paling gitu kan ya. Artinya kita ya itu tidak ngawur itu artinya, tapi tidak harus dakik sekali seperti kajian akademis ilmiah itu kan ya untuk ditetapkan. Apalagi kalau kita secara bleger misalnya sudah mesti misalnya Linggayoni kan nggak mungkin kita terus mengkaji Linggayoninya. Syukur-syukur sih memang bisa gitu. Tapi kalau Linggayoni jelas itu Linggayoni kan pasti layak untuk ditetapkan jadi cagar budaya gitu kan ya Pak. Ya. Jadi kan prakteknya nanti bupati biasanya kan ya kari teken toh. Ya. Lewat nek wis diparap sekdane ya artinya bupati sudah langsung teken, nggak akan banyak tanya. Tapi memang ini mungkin soal kepantasan sebagai sebuah studi ya, naskah kajian itu ya sedapat mungkin bisa kita susun lengkap ya, kalau ya sebanyak yang bisa kita dapatkan gitu. Oke. Baik, silahkan teman-teman yang lain bisa saling mungkin menanggapi atau mempertanyakan yang kemarin masih ada di pikiran masing-masing. Mas Aryadi belum bisa itu ya? Oh, nggak bisa. Ketik aja Mas. Tadi yang HP sudah bisa Mas. Mas, tadi suaranya yang HP bisa. Tadi yang pakai HP bisa Mas Aryadi. Bu Nurlela mungkin? Bu Lela? Ada pertanyaan?
Ya coba Mas Aryadi. Ya, mute-nya di unmute dulu. Mic-nya. Mic-nya yang HP masih mute. Hilang rano suarane, sinyale yo. Ya wis lewat chat lah moga. Bolehlah mungkin silakan. Ada pertanyaan? Masih di mute. Ya, oke. Nih Pak, ada perlu narasumber dari luar enggak Pak Hendro untuk memperkaya studi itu? Kami salah satu anggota kan kebetulan dari BPCB, pendataan objek di sana di seluruh Jawa Tengah kayaknya sudah ada semua. Coba jenengan kontak ke sana. Ada buku yang pernah diterbitkan tapi itu khusus apa itu? Seputar Sumbing Sindoro. Peninggalan masa klasik Sumbing Sindoro yang diterbitkan oleh BPCB. Tapi lebih selain itu ya nanti bisa kita tanyakan atau nanti kalau jenengan kesulitan kami bisa membantu, akan kami bantu ya. Narasumber kami di arkeologi itu kalau yang satu khusus epigrafi ya untuk prasasti, membaca prasasti, yang satunya itu arkeolog di BPCB itu. Untuk arsiteknya mungkin Bu Nur Laila ya monggo. Tapi kalau ada kesulitannya terutama tadi misalnya untuk mengkaji stasiun, kalau pola bangunan stasiun itu serupa mungkin bisa menggunakan acuan dari Temanggung enggak apa-apa. Nanti kami mintakan naskahnya itu ya, naskah kajian itu. Itu Mas Junawan, dari masa klasik ya. Mas Junawan. Ya sejauh ini kami selain dari tim memang belum pernah mengundang narasumber lain. Ya kebetulan blusuk cari sumber itu bisa kami dapatkan. Itu. Artinya tidak sebuah keharusan ya untuk mengkaji satu objek, kemudian kita harus cari ahli gitu ya. Kalau kita merasa sumber yang kita dapatkan sendiri cukup ya kita tetapkan berani gitu ya Pak Hendro ya. Ya, jadi yang kita perlukan kan sebenarnya untuk naskah kajian itu sesuai dengan kerangkanya nanti jenengan yang sudah pegang contoh naskah kajian kan yang kita perlukan sebenarnya mengisi kerangka itu dengan deskripsi yang pantas dari sisi ilmiah atau pantas dari segi nek cara wong gawe karangan ki sakilan cukup ya. Tapi terutama sejarah itu ya, sejarah dari objek itu memang penting untuk dicantumkan di situ. Oke, siap. Mau nanya Pak Hendro. Silakan Bu Nurula. Oke. Kalau untuk bangunan stasiun misalnya, yang dikaji pertama itu misalnya fasadnya atau strukturnya atau apa? Maksudnya atau secara keseluruhan dari atapnya misalnya struktur rangka atap, kemudian dinding-dindingnya atau bangunannya mungkin dari strukturnya struktur dari bangunan itu sendiri, terus kemudian mungkin ke arah kusen-kusen atau apa misalnya kan ada ciri khasnya sendiri nggih. Nah itu perlu nggak dideskripsikan sedetail itu tidak untuk bangunan?
mungkin yang pokok-pokok saja ya. Yang pertama pasti pandangan umum ya, umum keseluruhan bangunan. Seberapa banyak keaslian bangunan itu bisa diamati dari luar ya. Terus selanjutnya memang kalau saya ingat-ingat kemarin dari teman kami yang arsitektur, semua sudut dilongok, semua sudut dilongok, mengecek apakah ada yang baru atau semuanya masih asli gitu ya. Ya dari atap sampai strukturnya ya. Kalau gitu kita juga harus melihat struktur rangka atapnya, maksudnya membuka plafonnya gitu untuk melihat rangka atapnya, kuda-kudanya misalnya atau gimana? Iya. Oh, berarti detail ya? Itu dideskripsikan. Deskripsinya saya nggak hafal ya. Tapi kemarin ada kasus bangunan kantor dinas pendidikan tapi peninggalan Belanda. Itu apa itu? Atap itu namanya apa toh, Bu? Rangka atap itu namanya apa? Kuda-kuda. Ya pokoknya rangka di dalam itu ternyata anyar kabeh itu ya. Ya sudah, lalu nggak dilanjutkan kajiannya. Itu artinya kan berarti keseluruhan. Tinggal nanti memperkirakan berapa persen keasliannya itu nanti baru bisa dibicarakan. Rekomendasi atau tidak itu ya setelah keseluruhan kemudian dicek dalamnya sampai detailnya itu ini loh Bu, kancing pintu zaman Belanda kan tinggi-tinggi. Grendelnya itu kan sekali grendel itu yang bawah ke bawah, yang atas ke atas itu loh, kancing. Sampai itu aja juga ini asli po gawean anyar gitu ya. Oh, berarti sedetail itu. Sedetail itu berarti. Ya. Ada ukuran nggak Pak Hendro? Berapa persen ini layak kita tetapkan sebagai CB kalau keasliannya tidak beberapa persen? Kayak tadi misalnya di tempat kita kemarin kayak bangunan apa itu? Bangunan kawedanan, tembok kelilingnya masih oke. Tembok bagian utama, kusen-kusennya masih asli, tapi atapnya jelas sudah ganti. Rangkanya kita belum nengok juga sih. Lantainya sudah ganti keramik gitu. Nanti tak tanya dulu ke teman arsiteknya itu. Berapa persen batas tolerannya itu ya. Saya membandingkan kantor kawedanan di Paraan itu ditetapkan sebagai bangunan karena memang kelihatan masih asli. Tegel-tegel itu masih tegel zaman Londo, Mas. Tegel kembang itu ya. Itu coba nanti tak tanya. Saya kabarin panjenengan berapa batas toleransinya untuk toleransi perubahan ya. Ya. Oke, baik. Mas Aryadi tadi di chat ada untuk BCB bergerak, ada yang sudah ditetapkan, Pak? Ada nggak BCB yang sudah bergerak? Apa itu misalnya? Contohnya apa, Mas Aryadi? Yang jelas bukan kuda atau ayam gitu ya. Oh iya, ini Pak Hendro, di tempat kami ada sebuah pendopo kawedanan yang dari Karangkobar dibawa ke kota. Bentuknya masih asli. Nah itu hal yang seperti itu kayak apa misalnya Mas Hendro? Sudah tidak in situ. Tidak in situ, karena di Karangkobar sudah dibongkar, nah dibongkar, dibawa di kota, nah tapi masih dibangun kembali dengan struktur kerangka dan atapnya yang masih sama.
Berarti itu nanti penetapannya sebagai struktur gitu. Struktur, oke. Ya, struktur. Itu kalau di Temanggung itu ada masjid wali yang kerangka kayunya itu masih utuh karena masjidnya sudah jadi tembok. Lah, kerangka kayunya itu yang ditetapkan sebagai struktur. Tapi masih berdiri itu. Masih ditaruh di dalam masjid. Oh. Ya. Temboknya di luar, tapi strukturnya masih kelihatan. Berarti Itu ada penetapannya berupa struktur gitu ya? Ya, struktur. Ya. Termasuk misalnya candi itu kan struktur, bukan bangunan. Struktur itu kalau sudah lepas unsur-unsurnya, gitu ya. Misalnya recone wis mbuh mlayu nendi utawa nemu recotok itu ya misalnya. Nah, nanti kan ditetapkan sebagai objek. Ya. Kembali ke unsur yang paling kecil dia sendiri, bukan bagian dari suatu struktur, tapi dia bisa ditetapkan sebagai objek. Benda, maksud saya sebagai benda cagar budaya. Oke, benda cagar budaya ya. Baik. Ya kan teman-teman, ini sudah jam 9 kurang 2 menit. Nah, kita kalau bisa sampai jam 9 saja ya. Nah, itu chatting dari BCB bergerak. Kami belum tahu, kayaknya nggak ada Temanggung. Yaitu untuk arca, batuan lepas candi, yoni itu benda. Ya, semuanya bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Nah, kalau yang benda-benda seperti ini karena umumnya sejaman, ya. Periode Banjar itu mungkin sejaman dengan Wonosobo dan Temanggung kayaknya. Sehingga nanti di dalam kajiannya di unsur sejarahnya itu bisa disebut ini ya masa Mataram kuno, ya. Dari masa Mataram kuno. Untuk arca, batuan candi, yoni itu ya. Itu dari masa klasik yang kurang lebih kalau di daerah Banjar, Wonosobo, Temanggung itu kan berkembang sekitar abad 7 sampai abad 10 ya. Oke. Artinya kalau kita tidak bisa mengkaji bahwa ini misalnya yoni apa atau ini fungsinya secara detail gitu kan tetap bisa ditetapkan ya, karena di tempat kami ada misalnya arca Watu Lembu itu ya sudah tidak in situ tapi sudah dikumpulkan di semacam bangunan joglo, itu ada lingga, ada yoni, ada nandi gitu. Ya. Itu sebagai benda. Benda ya. Oke. Dan saya yakin sih sebenarnya pencatatan di BPCB sih sebenarnya sudah ada. Tanda bahwa suatu benda sudah pernah diinventarisir oleh BPCB itu ada kode VChat itu. Ada catnya. Nah, itu berarti angka-angka itu sudah didata oleh BPCB. Tapi selain ini kan mungkin ada temuan-temuan baru nanti ya. Ya, oke. Tanya lagi Pak Hendro. Monggo. Satu lagi Mas, nggih. Itu untuk pemeringkatan nggih. Kalau memang kabupaten kan itu memang diputuskan oleh bupati. Di pengalaman di Temanggung itu sudah ada yang registernya sampai nasional belum Pak Hendro? Peringkat. Nggih. Peringkat nasional baru diusulkan karena berjenjang ternyata. Jadi kita tetapkan dulu aja. Setelah ditetapkan dengan SK Bupati baru nanti diusulkan ke peringkat nasional. Ya. Terima kasih Pak Indro. Monggo. Baik teman-teman sekalian, sepertinya nanti mipil sambil jalan ya, kita misalkan ada kontaknya bisa saling komunikasi, apa-apa yang mungkin perlu kita tanyakan, karena bagi Banjarnegara sekali lagi ini kali pertama Pak Hendro, jadi mohon bantuannya untuk kita nanti bisa konsultasi Pak Hendro dan juga teman-teman TACB Kabupaten Temanggung. Insya Allah. Dan
mohon jangan bosan-bosan untuk kita kasih pertanyaan, ataupun nanti kita minta misalnya contoh-contoh naskah ataupun yang lainnya, bahkan termasuk tadi sumber-sumber yang mungkin relevan untuk kami jadikan kajian. Siap. Cukup teman-teman? Nggih, insya Allah cukup dulu. Mungkin closing statement sekaligus mungkin memotivasi kita untuk teman-teman TACB Banjarnegara, Pak Hendro silakan. Jenengan dan saya kan sama-sama berangkat dari sejarah, ya. Masuk di TACB kemarin juga bekalnya bekal pengetahuan sejarah lokal kita masing-masing. Baru nanti setelah kita berinteraksi, kita berkesempatan untuk saling belajar di situ, belajar kepada arsitek, belajar kepada antropolog, belajar pada arkeolog, karena ternyata nanti dari sisi sejarah kita juga akan cukup berperan, ya, terutama dalam memberikan kajian untuk penetapan cagar budaya itu. Jadi di situ kesempatan bagi kita memang untuk saling belajar. Kemudian yang kedua ada perasaan ini, semacam panggilan moral, ya, bahwa di balik tugas kita nanti menetapkan cagar budaya itu ada keharusan bagi kita untuk ikut menghidupkan kembali kesadaran untuk melestarikan semua benda, semua objek, ya, semua objek yang diduga cagar budaya itu, karena bagaimanapun itu kan warisan dari leluhur kita yang dulu pernah hidup di situ, ya. Saya selalu bilang ke murid-murid bahwa di sekitar objek itu pasti tidak jauh dulu orang bertempat tinggal di situ, dan mereka itu turun-temurun sampai kita yang sekarang. Hanya mungkin kita nggak tahu nenek moyang kita siapa, tapi pasti bahwa di balik objek, struktur, bangunan itu merupakan warisan hasil budaya nenek moyang kita. Ini sebuah kesadaran yang saya kira nanti perlu kita tumbuhkan bersama-sama untuk bisa menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap sejarah, ya, baik sejarah lokal maupun sejarah nasional. Ngaten aja ya, Mas. Baik, terima kasih sekali motivasinya Pak Hendro. Dan ini kemarin Bu Lela ini termasuk yang mulai insaf Pak Hendro, karena beliau biasanya pokoknya menghancurkan dan membangun gitu. Sekarang beliau disuruh untuk berpikir bagaimana mempertahankan bangunan-bangunan itu. Nah, mudah-mudahan kesadaran itu mulai terbentuk sehingga tidak hanya orientasi membangun, tapi juga bagaimana mempertahankan terutama yang punya nilai sejarah. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Hendro atas berbagi praktik baiknya, dan juga teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini silaturahim awal, dan syukur-syukur nanti kita bisa temu darat, Pak Hendro bisa ngopi bareng, sehingga nanti bisa lebih intens. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila tadi terlambat masuknya dan juga membuat Bapak Ibu semua menunggu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Hendro. Nggih, sampun. Terima kasih, Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim.